By you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Baik, selamat pagi Bapak Ibu staf Philip Morning Market Call Philip webinar ya pada hari ini. Ya, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philip Morning Market Call webinar pagi hari ini tanggal 21 Januari hari Kamis 2021. Berjumpa lagi dengan kami ya tim riset Philip Sekuritas. Pada pagi ini kami akan kembali menyampaikan ya outlook untuk perdagangan hari ini maupun apa saja saham-saham yang bisa Bapak Ibu perhatikan untuk hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, mohon untuk konfirmasinya apakah suara dan layar sudah jelas? Ya, terima kasih Pak Wahyu, Pak Michael, dan eh, Pak Agung. Iya, terima kasih Pak Ahmad juga. Oke, kita akan mulai saja. Ya, ini adalah market map untuk perdagangan sepanjang perdagangan kemarin, di mana untuk overall ya, indeks global ditutup menguat, di antaranya Dow Jones plus 0,8%, S&P juga naiknya cukup kuat 1,3%, Nasdaq juga 1,97%. Demikian juga untuk basis Eropa ya, FTSE, DAX juga ditutup positif. Asia juga overall positif kecuali Nikkei. Nikkei kemarin minus 0,3%, ditutup melemah sendiri ya, agak kontras dibandingkan dengan indeks Asia lainnya. Sedangkan untuk IHSG juga kemarin ditutup cukup kuat ya, plus 1,7%. Di pasar komoditas bisa kita perhatikan ternyata komoditi overall kemarin masih mampu menguat ya setelah adanya koreksi yang
cukup tajam. Mungkin kemarin ada koreksi kenaikan ya, untuk sedikit kenaikan beberapa komoditas unggulan seperti Brent, WTI, gold, coal masih cukup naik, sedangkan untuk CPO melanjutkan pelemahan minus 1,4%. Kalau kita lihat memang sudah mematahkan tren kenaikannya juga ya, dan diperkirakan masih ada potensi koreksi untuk ke depannya. Nikel, tin, dan copper ditutup menguat masih di lajur penguatan. Untuk hari ini kita perkirakan market akan cenderung bergerak bullish moderat dengan rentang yang bisa diperhatikan support di area 6.200 dan resisten di sekitar 6.530. Untuk market drivers pada hari ini kita banyak mendapat sentimen positif dari bursa Wall Street, di mana kemarin bursa Wall Street ditutup pada range tertingginya ya, mencapai rekor baru tertingginya lagi. Penguatan dari bursa Wall Street tidak lepas dari terpilihnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden, di mana investor menaruh harapan cukup besar ya pada Presiden Joe Biden, di mana kebijakan-kebijakan ke depannya sangat mendukung untuk stimulus perbaikan ekonomi ke depannya, yang dapat mengimbangi sebagian penurunan atau dampak negatif ya dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Amerika Serikat. Kemudian dari lembaga administrasi oleh Biden sendiri diperkirakan ya akan mendorong stimulus fiskal sebesar kurang lebih 2 triliun US dollar sebagai stimulus perbaikan ekonomi ke depannya. Jadi menggunakan basis stimulus fiskal, dan di mana hal ini akan juga selain stimulus fiskal ya, ada juga optimisme dari spending dari US Federal ya, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi juga, dan perbaikan earning dari korporasi. Kemudian di hari pertamanya Joe Biden menjabat, Joe Biden menandatangani sejumlah keputusan presiden berkaitan dengan berbagai topik, mulai dari penanganan pandemi COVID-19, perubahan iklim, kemudian hingga masalah ketidaksetaraan rasial. Ya, mayoritas keputusan presiden yang dikeluarkan Biden pada intinya membatalkan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu Presiden Trump. Dari sisi makroekonomi, hari ini ada beberapa jadwal rilis ya dari data-data perekonomian dunia. Dari Jepang, Jepang adalah pengumuman kebijakan moneter oleh Bank of Japan. Kemudian dari Indonesia hari ini juga ada pernyataan kebijakan moneter dari BI, dan untuk dari Eropa juga ada pernyataan atau statement kebijakan moneter dari Bank Sentral Eropa. Untuk hingga perdagangan kemarin kita lihat dari foreign flow analysis ya di pasar ekuitas, nampaknya pasar reguler masih mencatatkan net buy sebesar 724,1 billion, sehingga untuk total flow year to date-nya masih mencatatkan net buy sebesar 8,9 triliun rupiah. Oke, dari market news kita ada 3 korporasi yang akan kita sampaikan, ada Doit, Pegas, dan IRA. Ya, untuk Doit telah mengeluarkan kontrak dengan Bayer Resource ya, yang diestimasikan sebesar 1,9 billion US dollar. Jadi dalam kontrak ini kalau kita rupiahkan sebesar 26 triliun rupiah, berasumsi
dengan rate kemarin di hari Rabu sebesar 14.065 US dollar. Terus ada Pegas, perusahaan PGN ya. Pegas telah menyerap ya uh, capital expenditure atau belanja modal sebesar 200 miliar US dollar pada hingga November 2020. Besaran dari belanja modal ini setara dengan 2,82 triliun rupiah, mengacu pada FX rate JISDOR kemarin 14.065 US dollar. Kemudian dari sektor healthcare ada Itama Raya. IRA ditargetkan pada tahun ini mampu menjual 5 juta hingga 10 juta unit tes antigen swab di tahun 2021 ini. Atau kalau diestimasi ini sebesar 3 kali dari realisasi volume penjualan di tahun 2020 yang hanya mencapai 2,4 juta unit. Kami punya beberapa saham yang kami rekomendasikan secara teknikal. Bapak Ibu bisa lihat di tabel ada BRPT. BRPT jika kita lihat secara short term masih dalam kategori bearish ya. Namun kalau kita lihat dalam perspektif medium term ini sebenarnya masih dalam fase sideways. Untuk hari ini kami merekomendasikan buy on breakout di level 1060 dengan target terdekat di 1140 dan target price kedua di sekitar 1195. Untuk area stop loss-nya perhatikan di 950. Berikut ada di sektor properti, kita ada SMRA. SMRA short term trend sideways, medium term trend cukup bullish. Untuk hari ini kita merekomendasikan buy on range 790 hingga 800 dengan target terdekat di 825 dan target berikutnya di sekitar resisten kedua di 855. Area stop loss 765 untuk SMRA. Masih di sektor properti ada Demas. Demas untuk short term terlihat cukup sideways, namun dari medium term sudah terlihat ya kecenderungan untuk bearish. Namun melihat adanya pola reverse yang cukup kuat ya dalam 2 hari perdana belakangan ini, kita masih yakin untuk merekomendasikan trade buy untuk Demas. Trade buy Demas di 236 dengan target pertama di 246 dan target berikutnya di 254. Jangan lupa untuk stop loss Demas di level 228. Yang terakhir ada DKFT. Untuk DKFT kita lihat short term masih cukup sideways, namun untuk medium term sudah cukup bullish. Untuk DKFT kita merekomendasikan trade buy di level 192 untuk TP pertama di 214 dan target price kedua di sekitar 228. Jangan lupa untuk pasang stop loss di level 183. Jadi trade buy di KFT 192, kemudian trade buy Demas pada 236, buy on range SMRA pada 790 hingga 800 dan buy on breakout BRPT pada 1060. Baik, demikian untuk sesi review teknikal. Kita akan langsung saja ke sesi Q&A. Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa saja langsung menanyakan di question box yang tersedia. Terima kasih.
Oke, kita akan menjawab pertanyaan pertama dari Pak Hendrali. Yang pertama menanyakan saham WG ya. Baik, untuk WG kita perhatikan polanya cukup bagus ya dalam recover setelah penurunannya cukup tajam di 2 hari yang lalu ya. Kemarin dia tetap menguat dan masih mampu bertahan di atas level 240. Jadi 240 ada merupakan area support baru dari WG. Namun kita perkirakan penguatan belum berhenti di hari kemarin, masih akan berlanjut pada hari ini. Di mana untuk target kami untuk WG hari ini adalah di kisaran minimal di kisaran 268 hingga 270 ya. Ya, 270 ada target untuk hari ini dan target berikutnya adalah di sekitar resisten kedua yaitu di 280 untuk WG. Jadi masih bisa untuk akumulasi WG untuk hari ini dengan target 280 yang target kedua ya untuk support di 240. Kemudian berikutnya adalah Java. Untuk Java kita perhatikan untuk medium term sebenarnya masih dalam fase penguatan ya. Dan dilihat dari perdagangan dari 3 bulan terakhir memang ada penguatan cukup kuat ya. Namun belakangan ada koreksi tapi masih dalam level yang wajar. Sudah bergerak di level perdagangan yang baru ya. Sekarang sudah di kisaran range 1460 hingga 1650. Untuk hari ini harganya sudah mulai mendekati area support, masih bisa untuk buy on weakness dengan target untuk buy on weakness-nya di area 1490 hingga 1500 ya, masih bisa masuk. Targetnya untuk uh, resisten terdekat di sekitar 1600 dan target berikutnya adalah di sekitar 1700. Jangan lupa untuk stop loss di level 1400 ya. Ya, 1400. Yang berikutnya adalah Excel. Excel kita perhatikan masih sideways juga ya untuk short term maupun medium term. Dan kita perhatikan masih bisa untuk melakukan aksi akumulasi pada hari ini dengan level target di sekitar 2700. 2700 hingga 2800 untuk Excel. Next dari Pak Arifin ya. Ini kan PTBA dan PTPP. Ya, PTBA nampaknya sudah mulai masuk ke fase sideways, namun masih bisa dimanfaatkan dari pola sideways ini. Dari pelemahan yang ada, dia masih mampu bertahan di atas 2700 ya. Karena support pertama ada di kisaran 2000 di 2750 dan support berikutnya adalah di kisaran 2610. Masih satu sehingga masih bisa untuk kembali masuk ke saham PTBA dengan target di level 2900 hingga 3000 ya. Iya, 3000 juga merupakan level wajar untuk PTBA. Kemudian berikutnya ada PTPP.
Ya, PTPP memang kemarin dari pergerakannya sempat mematahkan tren penguatan untuk medium term ya. Namun kemarin beruntungnya masih bisa ditutup di atas level 2000 ya. Sehingga masih bisa diperhatikan nampaknya PTPP juga masih cukup menarik hari ini eh kembali untuk buy ataupun yang masih punya juga masih oke untuk hold dengan targetnya di kisaran minimal untuk hari ini 2170 hingga 2180 dapat terus dipantau ya hingga target di sekitar 2200 untuk PTPP ya. Kemudian berikutnya dari Pak Robert ini kan Antam ya. Antam ya, meskipun sepanjang perdagangan hari Jumat, Senin dan Selasa sempat dihajar ARB, tapi kita bisa lihat ya optimisme dari investor terhadap Antam sebenarnya masih cukup oke. Prospeknya juga masih cukup baik ke depannya. Sehingga kemarin pun masih sebenarnya ditutup menguat ya. Masih mampu menutupi pelemahan dari tiga per hari perdagangan sebelumnya yang ditutup anjlok. Untuk hari ini kita perhatikan Antam masih bisa untuk di hold dengan target di kisaran 3380. 3280 hingga 3380 ya untuk Antam. Sehingga Antam masih dapat kembali ke jalur uptrendnya. Kemudian untuk Pegas tadi sudah apa ya Pak Robertus, sebelumnya kita sudah bahas Pegas. Kita ke saham banking yang belum dibahas ada BBRI. BBRI terus menanjak pergerakannya membentuk level tertinggi yang baru dan berhasil juga menembus batas resisten sebelumnya yang susah ditembus sebelumnya kan di 4.400 ya. Semenjak bisa break ke atas 4.400 penguatannya juga masih berlanjut ya. Hari ini kita perkirakan masih bisa untuk hold targetnya di kisaran 5.000 dulu untuk BBRI. Dan berikutnya setelah BBRI, ya BBRI berarti masih oke untuk di hold ya, Pak Robertus. Next question ada Bulidia. Bulidia menanyakan BJBR dan BBKP. Ya, BJBR sebenarnya untuk medium term masih dalam fase uptrend, namun sudah cukup landai ya, tidak se-uptrend sebelumnya. Terus sudah mulai mendekati fase ini apa sideways. Dan sebenarnya koreksi dari beberapa hari perdana sebelumnya masih dalam rentang yang wajar ya. Karena untuk supportnya sendiri juga masih di kisaran 1590 ya, belum ditembus ke bawah. Bahkan kemarin masih bisa reverse untuk BJBR. Sehingga untuk BJBR kami masih merekomendasikan untuk buy BJBR targetnya di resisten pertamanya di 1750 ya untuk BJBR. 1750 untuk BJBR. Kemudian berikut ada
Oke, lanjut ke pertanyaan tadi ada BBKP. BBKP kita lihat masih berpotensi menunjukkan penguatan. Buy ya, masuk kembali di level sekarang. Buy dengan targetnya di kisaran 720. Ya, 700 hingga 720 sebagai target dari BBKP. Kemudian adalah BNII. Pertanyaan berikutnya BNII, kita lihat nampaknya sudah mulai jenuh beli ya. Kalau kita lihat bahkan sudah mulai berbalik arah kalau pergerakannya dari RSI ya. Di sini kita bisa lihat sudah mulai ada potensi koreksi. Jadi untuk sekarang hold aja BNII. Ini udah ketinggian juga untuk level sekarang. Targetnya masih di kisaran 440 ya. 440 dengan support yang perlu diperhatikan di kisaran 380 ya. Sehingga kalau tembus ke bawah 380 itu memang berarti sudah fix ya ada pembalikan arah atau downtrend. Namun belum dipatahkan sih ya sebenarnya untuk support yang sekarang. Jadi masih bisa di hold aja. Jadi bisa dibuat catatan lagi ya untuk BNII level dari cut loss-nya tuh di ke bawah 380. Berikut Pak Andri menanyakan Kalbe Pharma. Ya, kita akan lihat gimana performa Kalbe beberapa hari ini. Kalbe nampaknya sudah kembali ke range perdagangan yang baru ya. Kalau kita lihat kan sebelum adanya arah di tanggal 11 memang range pergerakannya masih satu saja di kisaran kan 1450 hingga 1600 ya. Namun karena dia sudah berhasil break out dari 1600, dia mulai membentuk pola range baru ya. Range barunya ini di kisaran 1500 hingga 1700. Jadi ada sedikit pola kenaikan dari Kalbe. Untuk sekarang support barunya di kisaran 1570 ya. Ya, 1570. Untuk resistennya terdekat adalah di 1700. Jadi untuk sekarang kami masih merekomendasikan untuk uh, buy ya, trading buy ataupun boleh juga untuk hold. Targetnya di 1700 dengan catatan cut loss jika ke bawah 1570. Ya, kemudian ada Bumi. Bumi kalau diperhatikan dari chart ya, ada pola pembalikan arah di 2-3 hari perdagangan terakhir ya. Dan kita perhatikan kita lebih prefer untuk sell ya untuk sekarang.
didukung dari pola RSI-nya juga yang sudah mulai di area jenuh jenuh beli ya, sudah mulai terbentuk gold dead cross, sehingga ada kecenderungan ada kelanjutan ya aksi sell dari bumi untuk hari ini. Dan nampaknya juga sudah patah ya tren kenaikan jangka pendeknya. Kita lihat secara short term memang dari short term sudah patah ya. Sekarang sudah di satu saat di kisaran 113 ya. Sudah patah 120, sehingga lebih kita lebih suka untuk sell bumi. Targetnya support yang baru di kisaran 105 ya, 105 hingga 106. Oke, kemudian ada Bu Sharon. Tadi kan Doit kita sudah rekomendasikan ya tadi. Sudah dibahas untuk Doit. Ya Doit masih bisa untuk buy dengan targetnya di kisaran terdekatnya 386 ya. 386, kemudian berikutnya di sekitar 400 untuk Doit. Masih lebih oke lah ya dibandingkan dengan Bumi. Ya, kemudian Pak Michael menanyakan Bumi dan Auto. Untuk Bumi tadi kita sudah ya, sudah bahas lebih prefer untuk sell. Sedangkan untuk Auto ya ya kita akan lihat Auto masih oke, masih dalam pola sideways ya untuk short term-nya. Kami lebih prefer untuk masih untuk buy, trading buy dengan target di level 1170 dan target berikutnya di 1200. Ya, demikian ya Pak Michael. Kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Budi ya, yang menanyakan BRIS. Ya, untuk BRIS memang kenaikannya ditopang dari aksi merger ya dari beberapa bank syariah jadi satu bank syariah ya ke depannya eh, di bawah naungan BRIS. Dan kita lihat animonya cukup disambut positif juga ya sebagai investor masih menunjukkan aksi akumulasi dari saham BRIS. Untuk BRIS sebenarnya untuk valuasinya memang kita pakai ini ya kalau kita bandingkan dengan target dari merger dia kan nanti jumlah aset BRIS ini akan setara ya dengan jumlah aset rata-rata bank buku 4 lainnya. Sedangkan kalau kita perhatikan di market sekarang dari sisi PBV-nya sudah di level
6 kali ya, 6 koma lebih ya, 6 kalian, sehingga sudah cukup mahal dibandingkan dengan saham-saham level buku 4 lainnya. Jika kita pakai benchmark bank buku 4 kan memang sekarang di kisaran 2 sampai 2,5 kali untuk rata-rata PBV-nya. Sehingga untuk sekarang sebenarnya untuk jangka panjang kita nggak terlalu merekomendasikan untuk akumulasi ya, sehingga untuk sekarang kita lebih suka untuk trading jangka pendek aja untuk BRIS dengan targetnya di kisaran di level 4.000. Iya, sekarang targetnya di 4.000 untuk BRIS. Untuk trading masih cukup oke, meskipun kemarin ya sudah sempat mematahkan tren kenaikan, namun sudah nampaknya penguatan 2 hari terakhir sudah mampu mengembalikan harganya ya, seperti pra penurunan dari BRIS. Kemudian Pak Hansel menanyakan Excel, tadi kita sudah bahas Excel masuk di level sekarang boleh ya. Kemudian berikutnya ada di gajah tunggal masuk di sekarang juga bisa, targetnya masih di 965 ya, 965 hingga 1000. 95 juga udah lumayan ya, udah oke targetnya. 950 hingga 965 lah ya untuk gajah tunggal. Sedangkan em, ini targetnya ya untuk masuknya boleh sekarang. Kemudian untuk jasa marga, masih bisa untuk masuk. Targetnya di kisaran 4970 hingga 5000. Kemudian Telkom sudah mulai masuk ke fase sideways ya untuk short term. Tapi kita masih bisa perhatikan targetnya masih di 3600. Tapi untuk level masuk entry level bisa di level sekarang. Iya, 3600 ya untuk target Telkom. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari eh, Bu Igusti Ayu Putri menanyakan Elsa. Oke, Elsa. Ya, untuk El Nusa kita lihat dari penguatan WTI kemarin nampaknya kembali membawa Elsa di area penguatan lanjutan. Tapi untuk hari ini kita perhatikan sebenarnya masih bisa untuk kembali masuk. Dia sebenarnya sudah berada di atas level uh, middle BB-nya ya. Atau juga sudah di atas level MA20. Jadi kalau mau masuk juga masih oke. Targetnya masih sama di level 4 eh, 488 hingga 490. Ya, kemudian Pak Michael tadi udah ya, Bumi dan Autonya. Kemudian berikutnya Bu Dwi menanyakan Adi dan KF. Adi Karya, Adi masih di jalur uptrendnya ya. Masih bisa dimanfaatkan untuk trading buy. Targetnya di 1930 hingga 2000.
Kita kembali ke pertanyaan tadi kan Bu Igusti Ayu menanyakan ya TBG gimana? Untuk TBG sekarang sudah masuk ke level all time high ya, sudah level tertinggi sepanjang perdagangan TBG dari awal IPO sampai sekarang. Sedangkan baik target kami maupun konsensus analis memang ada di level 2000 ya targetnya untuk TBG. Jadi sekarang sudah terlampaui targetnya. Untuk sekarang kita lebih prefer untuk hold aja. Mungkin ke level 2170 hingga 2180 aja ya. Dan memang penguatannya ini karena aksi TBG yang mengakuisisi tower atau menara sebanyak 1000 ini ya BTS ya, dan di luar ekspektasi juga untuk sekarang. Jadi kenaikannya juga cukup signifikan untuk TBG. Berikutnya ada Pak Ahmad Riyadi menanyakan leading sektoral ya. Sekarang apa aja? Sektor apa aja? Leading sektor sekarang ada di kisaran banking ya, atau di berikutnya ada infrastruktur dan komoditi yang lebih agresif ya, agresif sektoral. Berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Rahmat. Pak Rahmat menanyakan saham BBKP, kemudian IRA, Power. Tadi BBKP. Nilai bareng ya? Ini dua jari nih. Dua jari bukan gini doang. Bawah, itu bawah di luar. Agak rendah kan. Kalau ke atas semua kita oke. Iya. Pressure jadi kayak gini doang, Mai. Itu mau lu. Sama siapa tuh? Anjir udah ditutup. Oke, kita lihat untuk BBKP nanti kan masih bisa di hold aja. Hold dengan target di level masih di sekitar 720 ya. Ya, 720. Namun perlu diperhatikan dari pergerakannya juga momentum penguatannya juga sudah berkurang. Di RSI juga sudah mulai ke bawah area netral ya. Jadi ada tekanan jual, namun tidak menutup kemungkinan masih bisa ke level 715 hingga 720. Nah, perhatikan untuk area stop loss-nya ada di sekitar ke bawah 620 ya, sebenarnya masih jauh. Stop loss di bawah area 620. Kemudian adalah IRA ya. IRA masih ada kesempatan untuk kembali naik ya setelah dia ada ARB beberapa kali, beberapa hari juga. Targetnya masih di kisaran 3.000 ya, 3.100 hingga 3.170 untuk IRA.
masih bisa untuk hold aja ya untuk sekarang. Kemudian berikutnya adalah power. Ya, power dan dari sisi harganya dia sudah mulai break ya, break dari sebelumnya kan dia punya resisten level 800 ya, 800 untuk sekarang dan sudah break juga sampai ke sempat ke 850. Untuk sekarang masih bisa untuk di hold ya. Hold aja targetnya masih di level 820. Tapi perlu diperhatikan perlu tetapkan batasan untuk stop loss-nya. Stop loss jika harganya sudah mulai terkoreksi ke bawah 785 ya. Ke bawah 785. Java kami sudah bahas tadi. Kemudian ada Telkom juga sudah dan PTPP. Oke, Bu Igusti masih menyakan Inco ya? Ya, Inco. Kita akan bahas top Inco. Inco di tengah penguatan ya harga nikel, kita masih bisa melihat ya targetnya masih di kisaran resisten 7.000. Jadi masih bisa di hold ya sekarang hingga level 7.000. Kemudian berikutnya ada Pak Adil menanyakan SSMS ya. Oke, untuk SSMS kita lihat ya, memang dia ada pola pembalikan ya arah dengan level sekarang supportnya di sekitar 1015. Kemarin sudah meskipun harga CPO melemah, sudah ada pola reverse ya. Dari sisi RSI juga ada sedikit sudah ya terlihat di sini SSMS ada pola golden cross di area jenuh jual, bisa kembali untuk masuk dengan target yang baru di kisaran 1130 untuk SSMS. Kemudian berikutnya ada Adaro ya. Pak Adil kan Adaro. Adaro masih bisa untuk trading buy dan targetnya di kisaran 1500 dan target berikutnya adalah di 1600. Pak Andri menekan Unilever ya. Oke, kita akan lihat untuk Unilever. Unilever masih bisa untuk hold ya. Karena meskipun ada koreksi kemarin, dia masih bisa bertahan di support yang baru di 7325 ya. Lihat di sekitar 7325, kemudian
Hari ini masih bisa ada pola penguatan. Eh, Target untuk Unilever hari ini di level 7525 ya. 7525 target terdekat, kemudian target berikutnya menuju 7600. Pak Julius menyaksikan RALS ya. RALS sudah masuk ke pola sideways ya. Mungkin penguatannya sudah mulai terhenti hingga awal tahun, namun masih bisa di tradingkan ya, trading buy. Untuk level terdekat untuk RALS ada di 835 dan berikut targetnya yang kedua dari 860 untuk RALS. Dan bully ada pertanyaan dari saham ICBP. Kita akan lihat ya ICBP. Ya, ICBP nampaknya awal pekan ya kita sempat merekomendasikan untuk target di 9850 sudah tercapai, sampai 9900 juga sudah ya, sudah tercapai. Sekarang hold aja, kita masih menantikan jika bisa tembus atas, bisa menembus 9900, maka target berikutnya yang akan diuji oleh ICBP adalah 10.025 ya. Ya kisaran 10.000 untuk target berikutnya. Tapi untuk sekarang, untuk yang jangka pendek ada potensi koreksi dari sisi RS juga ada, sudah terlihat di sini ada uh, potensi pelemahan ya untuk hari ini. Cuma untuk medium term kita masih optimis ya bisa ke 10.000 untuk ICBP. Kemudian ada berikutnya ada Akra. Akra buy dengan